selamat datang di obrolan kampus bareng saya Fikri Alisan dan saya Aina Yasa Bajari. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin hal yang sangat menarik dan inspiratif tentunya, yang mana yaitu tentang bagaimana cara menjadi mahasiswa aktif dan juga mengajar qiraah di salah satu SD di Purworejo. Udah siap? Langsung aja kita mulai obrolannya yuk. Ngomongin soal mahasiswa yang produktif, kadang itu kita suka nggak nyangka ya. Nah, ada juga loh yang bukan cuma sibuk kuliah tetapi juga aktif dalam dunia di luar kampus. Nah, salah satunya adalah narasumber kita yang beliau juga masih aktif kuliah tapi juga menjadi pembina ekstrakurikuler. Oke, mungkin kita langsung sambut saja ya teman-teman narasumber kita pada hari ini. Baik, silakan. Selamat datang. Wah, silakan duduk. Oke teman-teman, inilah narasumber kita pada hari ini. Sebelum ngobrolin topik hari ini, mungkin kita perkenalan dulu ya teman-teman. Oke, boleh dikenalkan? Iya, nama saya Soha. Oke, dari prodi mana mas? Dari prodi PBSI Universitas Muhammadiyah Purworejo. Semester berapa? Kedua kebetulan baru masuk tahun ini. Oke, mungkin kita langsung saja ya mas ya? Boleh ya. Kalau boleh tahu, bagaimana awalnya Mas Soha itu bisa mulai terlibat dalam bagian mengajar qiraah di sekolah dasar di Purworejo ini? Iya, sebenarnya dunia tilawatul Quran itu memang sudah saya lakukan sejak kecil memang ya. Sejak dulu sebelum saya di Purworejo itu di rumah, kemudian di salah satu pesantren atau tempat ngaji itu, kalau gitu bisa kita bilang TPQ itu kan memang ada ekstrakurikuler yang namanya tilawatul Quran, kebetulan tilawatul Quran. Nah, saya sih ikut tuh di situ. Nah, setelah mengikuti pelatihan beberapa tahun, kemudian aku diberikan kesempatan, kemudian oleh Allah diberikan jalan tuh buat kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, dari situlah jalan-jalan rezeki mulai muncul satu persatu nih. Jadi termasuk salah satunya jadi pembina ekstrakurikuler ya di SD Muhammadiyah Kutarjo kebetulan. Tuh. Awalnya memang ini ditawari, awalnya memang dari pihak sekolah menawarkan siapa nih kira-kira yang bisa kemudian menjadi pembina yang bisa tilawah dulu, yang bisa tilawah. Nah, ada tuh, saya kan masuknya jalur ordal tuh ya, udah ditawari yang kira-kira Mas Wah bisa nggak tuh, sibuk nggak kalau misal sambil ngajar tilawah di SD, kira-kira berapa hari tuh kira-kira kan? 1 minggu 1 kali aja, 1 minggu 1 kali, baiklah. Nanti saya lihat jadwalnya, sekiranya kosong, insya Allah saya mampu. Kalau nantinya enggak, ya nanti kita bisa ganti hari yang lain. Jadi awalnya karena ditawari nih, bukan karena pengen atau apa, karena ditawari ya, gitu. Jadi Anda ini rutin ya datang setiap seminggu sekali ke mengajar tilawah? Iya, awalnya semester pertama itu hari Rabu, karena memang kita melihat jadwalnya dulu, wah hari Rabu jam 2 kosong nih, berarti ya udah hari Rabu aja. Nah, kebetulan di semester 2 ini kan hari Rabu ada jadwal tuh kuliah tuh ya kan. Jadi udah hari Senin yang kosong, jadi fleksibel waktunya. Sana juga mengikuti kami. Jadi kan kita juga bisa membagi waktu ya kan, bisa membagi waktu buat kuliah, kemudian buat ngajar ekstra juga, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain tentunya. Iya. Itu sih. Oke, Mas Soha kan dalam kegiatan itu pasti ada tantangannya ya, tidak mulus kan dalam menjalankan kegiatan itu. Apa sih tantangannya dan itu bagaimana caranya Mas Soha itu memanajemen waktunya itu dengan berkuliah tetapi juga mengajar gitu, bagaimana? Iya, tantangannya di pembagian waktunya itu Mbak. Iya, jadi bagi waktu itu nggak mudah, kemudian karena terkadang itu jadwal kuliah itu nggak sesuai tuh ya kan,
hari Senin misal pagi sampai siang aja, setelah siang nggak ada, ternyata dosen minta tambahan waktu. Iya. Ya itu kan yang Betul. memang kadang bikin kita wah, padahal jam 2 ada jadwal nih ngajar tilawah, wah gimana. Nah itu tantangannya. Yang pertama komunikasi, ya tentunya komunikasi dengan wah ini jam 2 saya ada matkul lagi nih, kira-kira gimana, ya udah ganti hari aja misal. Nah, untuk tips manajemen waktu, saya sebenarnya ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu kegiatan apa yang mendesak dan yang paling penting. Nah, kan kita kegiatan tuh banyak, ya, mendesak dan penting, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah maka kita harus prioritaskan tuh, ya kita buat label set. Kira-kira jam segini kegiatan yang paling mendesak dan paling penting apa? Kuliah penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Iya, karena waktunya ditentukan. Iya. Nah di samping itu ada kegiatan positif lain yang mendesak tapi nggak penting. Apa tuh? Misal diajak teman mancing. Ya, waktunya sama. Waktunya antara kita kuliah dengan waktunya mancing jadwalnya sama nih kira-kira. Nah kita harus tahu dulu nih manajemen waktu, ya manajemen waktu. Kira-kira yang paling diprioritaskan yang mana? Kuliah lah. Yang Mas. kuliah. Yang kuliah. Kenapa? Karena yang penting dan juga mendesak. Iya, betul itu. Maka mancing nanti dikesampingkan, ya, gitu. Itu cara manajemen waktu yang saya lakukan selama saya menjalani kegiatan, gitu ya. Artinya saya harus tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan mana yang harus dikesampingkan. Begitupun tugas nih, tugas kuliah deadline-nya minggu depan. Artinya kan penting tapi tidak mendesak. Dan juga ada kegiatan misal kumpul bareng alumni SMK nih misalnya. Nah ini kan nggak penting tapi mendesak. Nah kira-kira yang mau diprioritaskan yang mana? Sekiranya memang belum mendesak banget, artinya kita bisa melakukan hal ini yang nggak penting tapi mendesak dulu. Tapi kalau semisal yang penting ini mendesak dan jadwalnya tadi tabrakan, maka kita harus tahu mana yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu. Mungkin itu salah satu tips ya untuk menjalankan ibadah, menjalankan kegiatan yang mungkin sangatlah padat gitu ya kan. Itu salah satunya. Pernah nggak sih Mas mengalami bentrokan waktu antara kuliah dengan ngajar qiraah ini? Iya, pasti. Ya. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, ketika saya sudah menjanjikan hari Senin jam segini, tiba-tiba Pak dosen minta kuliah jam 2 nih. Nah, itulah bentrok. Cuman karena memang kita waktunya diberikan fleksibel dan pihak sana juga memaklumi karena saya juga sebagai mahasiswa yang artinya waktunya nggak tentu, ya sudah akhirnya kita komunikasikan saja, diundur atau nanti diganti hari yang lain tuh. Itu sih. Oke, menurut Mas Sohani, ada nggak sih dampak positif ataupun negatifnya ya kan? Setiap kegiatan ada plus minusnya. Dampak positif maupun negatifnya dalam mengajar ini tentunya. Iya. Apa? Salah satu dampak positif ya. Salah satunya adalah saya jadi sibuk, Mbak. Saya jadi sibuk, kegiatan saya produktif. Karena kegiatan produktif sehingga kegiatan-kegiatan yang nggak perlu saya lakukan atau kegiatan-kegiatan yang nggak penting itu seperti tidur siang, kakean tidur ya, kakean tidur, kemudian mancing, gosip dan sebagainya nggak ada. Karena jadwal yang terlalu padat itu nongkrong bareng teman, ya kan, nongkrong di kantin set sambil ngobrol, sambil gosipin orang, itu terminimalisir ya, bukan nggak ada, tetap ada, cuman terminimalisir ya karena kesibukan tadi. Oh saya harus ngajar nih, oh saya harus ngarit nih, ya kan, karena kegiatan saya juga bukan hanya ngajar tilawah juga tapi ngarit juga, Mbak. Ya ngarit juga. Salah satunya kalau dampak negatifnya ya itu tadi, jadi nggak fokus, yang harusnya jam 2 ini fokus kuliah atau fokus ngerjain tugas, ternyata ada jadwal tilawah nih, mau nggak mau karena itu kewajiban kita, ya udah berangkat. Itu dampak salah satu dampak negatifnya, jadi kurang fokus dan dalam manajemen waktu itu kadang kurang produktif, kurang efektif, bukan produktif ya, kurang betul. Efektif gitu. Apakah kegiatan mengajar qiraah ini berdampak pada spiritualitas atau kedisiplinan Mas Soha sendiri?
Iya, kalau spiritualitas, ya karena memang saya sejak dulu juga sejak kecil memang belajar agama gitu ya kan ya. Ya tentunya sangat berdampak bagi kami tentunya dalam hal ibadah khususnya tilawah Al-Qur'an. Ini kan menjadi salah satu amal ibadah saya yang mungkin tidak semua orang bisa, ya kan? Tidak semua orang bisa. Saya menyalurkan ilmu saya lewat ibadah juga. Insya Allah kalau saya niatnya ibadah, ya dinilai sama Allah, ibadahnya dapat, ilmunya dapat, duitnya juga dapat, itu yang paling penting. Ya, tapi ini duit nomor sekian ya, lah. Pertama lah. Nomor sekian ya. Nomor pertama. Ya kalau nggak duit nggak hidup dong. Iya dong. Tapi yang paling penting itu saya niatkan sebagai ibadah. Tentunya saya mau berbagi ilmu karena ilmu juga nantinya kalau ilmunya nanti disalurkan dan diamalkan nantinya insya Allah menjadi amal jariah saya. Amin. Salah satunya ya. Kalau nanti dibayar atau enggaknya insya Allah saya ikhlas. Ya, karena saya ada satu kisah nih. Apa itu Mas? Kisah ini sangat Apa itu? menarik tuh. Waktu itu saya dihubungi nih, ya kan? Singkat cerita dihubungi oleh salah satu warga masyarakat. Wah, warga masyarakat. Allah. Mas bisa ngaji ya? Alhamdulillah bisa Mbak. Ibu kenapa ya kira-kira? Minta tolong dong ajarkan anak saya ngaji. Ini memang benar-benar dari awal, dari nol. Bahkan membaca Al-Fatihah belum bisa. Membaca Bismillah pun belum bisa. Padahal udah SMP, ya kan? Artinya wah ini tantangan sulit nih. Oke lah, baik. Insya Allah saya sanggup kok. Nanti saya tentukan waktunya. Oh baik Mas, Insya Allah saya bisa di hari Senin, Rabu dan Kamis. Ya, saya datang tuh. Setiap sore ngaji bismillah dari bacanya yang bismillahir. Sekarang bisa bismillah meskipun pelan, sabar. Sudah lewat 1 bulan tuh, ya kan? Meskipun saya ikhlas, tapi tetap ada terbesit harapan 1 bulan mangsane dapat bisaroh nih, dapat bisaroh. Tapi tak tunggu kok enggak dipanggil. Oke lah, mungkin enggak apa-apa lah. Mungkin nanti nunggu nanti lah, ya kan? Ya, berjalanlah mulai lagi 1 bulan lagi, artinya saya proses mengajarnya udah 2 bulan. Itu bukan hanya ngajar ngaji saja, saya juga ngajarin dia mengerjakan PR. Sekolahnya juga saya bantu kerjain. Udah berjalan 2 bulan Mbak. Terus ini pas bulan puasa. Nah kan pas bulan puasa dan saya mau mudik buat pulang kampung. Saya izin, Bu mohon maaf nggih untuk 1 minggu ke depan mungkin libur dulu karena saya mau pulang kampung. Jadi insya Allah nanti setelah lebaran kita mulai ngaji lagi. Oh iya Mas, iya nggak apa-apa. Pulang dengan harapan penuh disangoni ya kan? Ya pasti manusia lah. Iyalah. Wajarnya manusia pasti ada harapan disangoni dan lain sebagainya. Tapi nggak ada. Saya di jalan. Waktu itu belum pakai motor, saya masih pakai sepeda tuh. Sampai ya Allah. Ngenes temen ya wakil arep balik. Mau pulang tapi nggak punya ini sangu ya kan. Nah, mungkin harapannya satu-satunya itu, tapi dilalah kok nggak ada gitu kan. Ya saya sedikit kecewa, tapi ya udahlah mungkin nggak apa-apa, mungkin nanti dirangkep 1 tahun kan bahasanya kan gitu. Udah lanjut lagi setelah apa namanya ya setelah 1 minggu libur karena saya pulang, lanjut lagi 1 bulan berjalan lagi sampai anaknya tuh benar-benar kenal makhraj, kenal tajwid dan juga bisa baca Al-Qur'an. Selama 3 bulan kita belajar ya kan. Ya meskipun pelan-pelan 3 bulan hingga akhirnya saya mikir bismillah saya niatkan bukan karena bisaroh, bukan karena uang, bukan karena apa-apa. Tapi saya niatkan saya ibadah. Meskipun berat. Jujur meskipun berat. Karena perjalanan saya dari rumah saya ke rumah beliau itu jauh dan saya naik sepeda, minimal banget dihargai dengan minuman gitu kan. Saya pikirnya gitu. Cuman karena saya juga mau mengundurkan diri nggak enak ya kan, mau lanjut juga rasanya juga sudah nggak enak karena memang belas tuh ya kosong tuh nggak bener-bener nggak ada. Ya, paham kan maksud saya? Ya, paham. Hingga akhirnya saya berdoa ya Allah berikan ketabahan, berikan keikhlasan. Ya kan,
hingga akhirnya nanti kalau saya mundur gimana ya Allah gitu. Set, diberikan jalan di 3 bulan, dan bulan keempat saya berjalan tetap ngajar, tetap istiqomah ngajar. Set, setengah bulan itu saya mau berangkat, assalamualaikum, saya sudah di depan rumah, assalamualaikum, putrane itu pun tinggi itu ngaos mboten, nah, kan bahasa Jawa ya kan. Kemudian ibunya bilang, ngapunten, habis jatuh gitu kan anaknya, habis jatuh antara alhamdulillah dan apa gitu ya, karena memang pengen istirahat dulu nih ya. Udah tak doain semoga cepat sembuh dan sebagainya. Nah, selama 4 bulan itu sampai sekarang, dari 4 bulan itu ya saya ngajar 4 bulan itu sampai sekarang udah nggak ngajar lagi karena memang sudah nggak dihubungin. Nah, dari sejak anaknya jatuh itu sakit sehingga saya tidak dihubungin sampai sekarang. Itu memang saya belajar cuman mengajarkan cuman ini, nggak berharap apa-apa, ya, nggak berharap apa-apa. Berharap sebenarnya, cuman karena emang sudah 4 bulan hingga hafal ya pasti ya udahlah nggak apa-apa lah. Udah merasa senang untuk diri sendiri ya Mas. Iya, karena membantu orang. Ya saya pernah dengar kajian bahwasannya amal itu harus dipaksakan sebelum kita bisa mengikhlaskan. Harus dipaksakan sebelum kita mengikhlaskan. Artinya memang dulu ada rasa sedikit nggak ikhlas sebenarnya, ya. Ada rasa sedikit nggak ikhlas, memang wah terpaksa dan sebagainya. Tapi lama-lama ya udahlah, ini juga buat kebaikan saya nanti insya Allah di akhirat kan gitu. Ya itu sedikit kisah lah dunia ngaji, dunia tilawah saya. Ya, memang begitulah. Benar-benar harus ikhlas ya. Iya harus ikhlas meskipun sampai sekarang ya Mas. Sampai sekarang memang belum dihubungi lagi dan saya juga sungkan mau ke rumahnya kan gitu. Iya. Nah mungkin ini bisa Mas Soha tuh bisa ngasih tips and triknya nih kepada mahasiswa lain bagaimana untuk dalam terlibat kegiatan di luar kampus itu, bagaimana tips and triknya, boleh dikasih tahu Mas? Iya, kalau memang satunya yang pertama kita harus bisa membagi waktu dulu tuh. Antara kita harus lihat jadwal dari bangun tidur hingga tidur lagi itu memang harus terstruktur, harus terjadwal. Ya, karena memang kegiatan kita bukan hanya di kampus, kemudian di rumah juga, di luar karena kita juga punya banyak kegiatan. Artinya kita juga harus mempunyai kalender sendiri, jadwal tersendiri. Misal nih, dibangun tidur jam 4, kemudian sholat subuh dan sebagainya, ngampus sampai jam sekian, nanti jam sekian adakah jadwal organisasi atau ada apa, nanti tercatat, jadi terstruktur. Nah, yang susah adalah satu, istiqomah. Saya juga kadang gini, udah saya buat tuh jadwalnya ya Senin, karena saya jadwalnya sekarang Senin ngajar tilawah di Muhammadiyah Kota Arjo. Ini kadang setan juga yang mempengaruhi ini, setan juga ya. Ini pengalaman, ini bicara pengalaman pribadi saya ya. Pernah pernah. Hari Senin waktu itu kuliah siang sudah selesai, yang harusnya saya jam 2 berangkat ke Kota Arjo, malah main ya. Ya itu disitulah salah satu tantangannya. Maka harus terstruktur, harus terjadwal, dan harus istiqomah mengikuti jadwalnya. Karena memang godaan setan itu sangat luar biasa kan. Iya, betul. Wah hujan ya kan, karena hujan males jadi nggak berangkat, udah main PS aja, jadi nggak jadi berangkat ya kan. Ya, itu salah satunya. Ya salah satu tips dan triknya ya manajemen waktu dengan bagus. Sebenarnya berkegiatan di luar kampus itu sangatlah boleh, dan apalagi itu kegiatan positif ya, bukan geng-geng motor-motoran kemudian malam-malam bawa saja. Oke, Mas Soha, adakah pesan khusus nih untuk mahasiswa lain itu biar bisa termotivasi itu berkegiatan di luar itu dan juga mencari kegiatan positif di luar itu? Adakah pesan khususnya untuk mereka-mereka? Iya, buat teman-teman yang lain nih ya, mungkin kegiatan yang kurang produktif atau mungkin setelah ngampus pulang, setelah di rumah tidur, kan nggak produktif ya, nanti lemu ya kan gitu. Nah buat teman-teman yang kayak gitu yang jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang tidur nih teman-teman, silahkan teman-teman bisa cari kegiatan seproduktif mungkin. Oke.
Tapi yang jelas, yang intinya kuncinya hanya satu, kegiatan itu harus kegiatan yang positif. Entah itu nanti ikut kegiatan kampus seperti UKM atau organisasi-organisasi di luar kampus, itu boleh banget teman-teman. Yang terpenting adalah kegiatan kita produktif, kemudian dihindarkan dari hal-hal yang buruk, ya. Karena kalau kita tidur kan penyakit tuh, ya kan? Ya, betul. Males gerak, penyakit jadinya. Maka kegiatan-kegiatan di luar kampus juga perlu banget. Namun perlu kita ingat, jangan sampai mengganggu kegiatan yang ada di kampus. Kegiatan di luar boleh banget, malah bagus. Yang terpenting fokus kita tadi yang saya sampaikan, prioritas kita harus tahu prioritas mana yang harus kita dahulukan. Seperti itu mungkin. Baik. Terakhir nih Mas. Iya. Spill dong suara Sarakiro Mas Soha ini. Baik. Ini spill ya mungkin ya. Iya, boleh di-spill. Ini Mas. harus unjuk gigi dong ya. Iya. Karena saya termasuk kori tingkat kelurahan. Masya Allah. Ya kelurahan, jadi masih amatir itu ya. Doakan saja semoga 10 tahun 5 tahun ke depan jadi kori internasional. Kan siapa tahu ya. Jadi dukungan dan doa dari teman-teman sekalian. Oke, Mas. Oke, mau tilawah atau murotal nih teman? Atau dua-duanya? Dua-duanya boleh nih Mas. Boleh, tapi berarti harus double bayarannya. Iya. Beres itu Bisa Mas. dibicarakan. Oke. Mau irama apa nih? Oke. Mungkin saya spill sedikit ya, nggak banyak, satu ayat saja mungkin. Surat Asy-Syams. Oke. Surat Asy-Syams ayat 1 gimana? Tebak-tebakan dulu dong. Wasyamsi? Wasyamsi wa duhaha. Ya, satu ayat saja ya. Iya. Ya, satu ayat saja berarti itu. Tapi nanti saya bagikan tips supaya nafasnya panjang meskipun Baik. menjadi ya ahli hisab yang aktif misalnya. Iya. Jangan diguyu dong, malu ya. Tidak. Oke, nggak apa-apa lama-lama ya. Ya, nambah durasi juga. Iya. Tenangkan hati dulu. Bentar. Yaitu opening, pemanasan. Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wadduhaha. Udah? Baik, Masya Allah. Masya Allah. Keren sekali. Iya, iya itu. Udah. Gak cukup ya, terima kasih. Nah, itu dia tadi obrolan kita bersama Mas Soha. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan mahasiswa yang ingin tetap aktif dan bermanfaat meskipun di tengah kesibukan saat ini. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap semangat dan juga belajar dan sebarkan kebaikan dalam hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Oke. Baik. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Alisan dengan NIM 2421100011. Saya dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sebagai host 1. Perkenalkan, saya Aina Salmasari dengan NIM 242110022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2A. Di sini saya sebagai host 2. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zulfa Ramadhani dari Prodi PBSU kelas
NIM saya 242110012. Di sini peran saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Sofi Putri Riandari dengan NIM 242110013 dari kelas 2A Prodi PBSI. Di sini saya berperan sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Renata Salsabila, NIM saya 242111027, prodi saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sebagai editor.